Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Bahagia sekali saya ada di sini sekarang di kota kecil yang sangat indah, yaitu kota Ambarawa. Kota Ambarawa di tengah gunung, gunungnya Ungaran, Kendali Soto, pegunungan bambu, Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gajah Mungkur. Kayaknya gitu loh. Waktu SD saya juga nggak ingat persis. Tetapi belakang saya itu adalah gereja yang sangat tua zaman Belanda. Di sana ada peninggalan yang tidak setiap orang waspada. Nanti saya akan berkunjung ke sana pada kesempatan mungkin besok pagi. Tetapi hari ini kami berkumpul di ini, Rumah Retret Santa Maria Pangestiwening Ambarawa. Ini rumah retret yang dimiliki oleh Ordo OSF para suster. Dulu sejarahnya ini adalah asrama sekolah SPG setidaknya seingat saya. Tetapi sejarah lebih lanjut saya nanti akan lebih mendalami dengan bertanya pada suster yang ngasto di sini. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda situasi Pangestiwening sebagai rumah retret di Ambarawa. Jaraknya tidak jauh dari jalan tol. Keluar exitnya adalah Bawen, tol Semarang Solo, exit Bawen. Lalu sampai di sini. Akses yang sangat enak. Yuk, kita lihat. Nah, depan kita ini adalah rumah retret Pangestiwening Ambarawa. Apakah kalau mobil ada tempat cukup untuk parkir? Mari kita lihat. Ini mobil-mobil paroki. Kebetulan hari ini para romo itu mengadakan rekoleksi semalam. Untuk besok kemudian kami akan merayakan Ekaristi pembaruan janji imamat. Dan itu dilakukan oleh Keuskupan Agung Semarang di katedral yang dimulai hari Senin dengan rekoleksi para romo, dan kemudian Selasanya kita ke katedral untuk misa bersama para uskup dan ratusan romo. Biasanya sering bisa 250-an romo. Jadi sangat meriah. Kompleksnya begini, sekali lagi itu yang ada tidak kelihatan ya, Gereja Jago namanya karena puncaknya itu menaranya itu jago. Maka orang Ambarawa akan mengatakan Gereja Jago. Dengan Gereja Jago mananya tidak terlalu kelihatan karena persis membujur dari arah sini. Tempat yang asri dalam ketinggian sehingga sejuk. Yuk kita masuk ke rumah retret Pangestiwening. Kita lihat. Ini pintu masuknya. Kita akan melihatnya seperti apa. Ini lobinya. Lobi rumah retret itu Sasana Santa Maria Pangestiwening Ambarawa. Dan kemudian ini adalah asrama yang disulap menjadi rumah retret. Dan sekarang bagus sekali, ini lihat. Bangunan Belanda sangat tinggi, ceilingnya itu ke sana, dan kemudian tamannya sangatlah indah. Ini baru direno. Jadi tamannya menjadi sangat indah. Deus meus et omnia. Tuhanku dan segala. Oh, Tuhan semesta alam mungkin ya. Et omnia, semacam pintu gerbang, tapi ini hanya semacam dekorasi. Ruang pertemuannya masih gelap, ini nanti untuk konferensi para romo. Karena jumlah romo itu begitu banyak di Keuskupan Semarang sehingga dibagi dalam 4 tempat yang berkumpul di sini. Romo-romo dari
GVK Surakarta sebanyak yang hadir nanti 63 romo. Konferensinya juga dibikin secara online tentu saja. Yang memberi konferensi untuk rekoleksi sore ini sampai besok siang adalah Kardinal Ignatius Suharyo. Ini. Oh, di sana ada Pieta. Ini kita lihat Pieta. Ini Maria yang memangku jenazah Yesus yang sudah diturunkan dari salib. Itu Pieta yang paling terkenal, tentu saja aslinya adalah bikinan Michelangelo. Ini Pieta. Nah, yang menarik adalah yang ada di gereja Ambarawa yang ingin saya ceritakan besok. Mudah-mudahan saya bisa mengambil videonya. Bukan Pieta Maria memangku Yesus, tetapi Maria yang semacam memangku jenazah Yusuf suaminya. Menjenguk atau memangku, pokoknya dalam posisi yang mirip seperti ini. Yuk, saya ingin melihat kapelnya. Oh, ini juga untuk renungan Jalan Salib ya. Karena taman ini adalah taman Jalan Salib. Oh, ini kapelnya. Masih gelap. Saya tidak tahu menyalakannya dari mana. Aha, dinyalakan. Oh, otomatis. Oh, dinyalakan suster ya. Nah, ini adalah kapel. Tentu saja juga kapel yang sangat kuno sejak zaman Belanda. Sangat hening. Mari kita lihat. Saya akan tertarik dengan dekorasinya. Anda bisa melihat ini dekorasi dari apa? Lihatlah. Sebentar saya akan mencek lagi karena saya tidak yakin. Ini adalah apokat yang sangat besar untuk dekorasi kapel ini. Wah, sangat besar, dahsyat. Ini adalah kapel yang kita pakai untuk berdoa. Nanti acara dimulai jam 5. Minumnya jam 4.30 dan jam 5 kita mulai acara. Kita lihat lagi. Nuwun nggih. Nih, kita lihat bersih ya dan cantik untuk hening, untuk retret, untuk menyendiri, untuk bermeditasi, untuk berjumpa dengan Tuhan. Wow. Oh ya, kita akan masuk ke rafter. Rafter itu ruang makan. Nih jendelanya ini keren banget toh. Nah, ruang makannya ada, dan di sini lihat taman-taman yang melingkar yang dia ada di halaman tengah rumah retret ini. Dan ini adalah rafternya. Rafter itu ruang makan. Nah, hari ini sore ini makanannya juga sangat istimewa. Kita lihat tuh makanannya. Ada jus apokat, ini sangat terkenal. Apokatnya berbuah lebat dan besar sekali. Kemudian ada aneka makanan sore yang disiapkan para suster. Ini pisang goreng, surabi. Terus ini apa, procot gitu, apa sih namanya, pakai procot. Lalu ini apa, jadah. Dan ini para romo yang mau rekoleksi sampai besok siang. Lalu para romo sugeng rawuh, sedaya matur nuwun. Mungkin kemudian Anda akan bertanya, kalau menginap di situ atau kalau memanfaatkan fasilitas di sini sehari berapa? Nanti detailnya saya akan bertanya pada suster juga, kapasitas berapa. Saya ingin membuat acara di tempat ini karena aksesnya mudah dan tempatnya sangat nyaman dan dikelola oleh para suster. Jadi banyak plusnya untuk membuat suatu acara, misalnya doa hening atau adorasi atau semacam weekend doa. Saya ingin mengumpulkan terutama mereka yang sering ikut doa Koronka tiap malam secara streaming tiap jam 9:30 malam melalui YouTube. Oh, lihat kamar-kamar juga ber AC, ceilingnya tinggi banget,
kamar mandi dalam ya, karena memang ini bangunan Belanda. Itu anunya, Taman Golgotanya. Saya akan ke kamar saya, tapi agak acak-acakan barang saya. Tapi oke, saya nyalakan. Tek. Nah, nih kamarnya memang oke dari sini. Nih kamarnya itu saja. Ada yang satu kamar 2 orang, ada yang satu kamar hanya 1 orang. Plus ada kamar mandinya tuh. Nih. Teng, itu kamar-kamarnya komplit ya, ceilingnya tinggi, tinggi banget. Oke, pikirkan untuk ke Ambarawa. Taman doa yang diwarnai oleh perjalanan jalan salib di rumah retret Pangestiwening Ambarawa. Kita akan memasuki pintu gerbang taman ini. Ini di sekelilingnya di 4 sisi adalah bangunan-bangunan untuk pertemuan, untuk ruang makan, untuk kapel, dan untuk kamar-kamar para tamu. Yuk kita melihat taman ini di malam hari. Sangat indah. Pintu gerbangnya ada 2 malaikat di kanan kiri dan cukup besar. Di atas sebenarnya ada tulisan Deus Meus et Omnia, Tuhan kita dan alam semesta. Ini adalah stasi-stasi jalan salib yang dibuat sangat indah. Dan juga sepanjang taman ini, tamannya sendiri tidak terlalu besar, tetapi cukup lengkap dan indah, baik siang maupun malam hari karena sinar-sinar lampu seperti ini. Ini fasilitas rumah retret Pangestiwening Ambarawa. Bangunan-bangunan yang mengelilingi taman ini adalah bangunan-bangunan lama. Lihat itu pintu dan jendelanya sirip, dan tinggi plafonnya itu mungkin 4 meter ya. Dulu ini asrama sekolah yang kemudian dialihfungsikan dan direnovasi sedemikian rupa sehingga menjadi rumah retret yang sangat bagus. Bahkan walaupun di daerah yang cukup dingin, disediakan juga fasilitas aircon. Malam ini hening karena para romo yang ada 63 romo yang sedang mengikuti rekoleksi pembaruan janji imamat itu sedang sakramen pengakuan dosa. Nah, Anda juga menjadi tahu bahwa para romo itu juga merayakan sakramen tobat atau pengakuan dosa. Satu terhadap yang lain, tidak kemudian ke uskup, tetapi antar para imam. Besok sore kami akan membarui janji imamat dalam perayaan Ekaristi di katedral. Dan itu kami lakukan setiap tahunnya. Setiap tahun sesudah Minggu Palma, Seninnya kami mengadakan rekoleksi, menginap di suatu tempat. Kebetulan ini Solo itu di Pangestiwening, kemudian Kevikepan Jogja Barat di mana, Kevikepan Jogja Timur di mana, Kevikepan Magelang di mana, Kevikepan Semarang juga di mana, masing-masing menentukan sendiri dan saya tidak hafal. Tetapi besok siang kami bersama-sama menuju katedral, mungkin sekitar 250 sampai 300 imam bersama Bapak Uskup dan
para imam yang lain juga uskup emeritus untuk merayakan Ekaristi tiap Selasa jam 5 sore pada Minggu Suci. Tradisinya sampai sekarang seperti itu. Dan itu juga boleh dihadiri oleh umat untuk ikut mendoakan para imamnya. Saudara-saudara, saya masih ada di rumah retret Pangestiwening Ambarawa. Akses dari tol gampang dan ini direnovasi sedemikian rupa sehingga menjadi sangat indah dan para romo ini puas, makannya juga sangat enak. Dan saya ingin sedikit menggali tentang rumah retret ini supaya memperkenalkan kepada Anda pada pengelola. Ini Suster Kanisia OSF. Suster, halo. Selamat siang. Selamat siang, Suster. Terima kasih, Suster ya. Kita puas loh, para romo dengan pelayanan para suster. Puji Tuhan. Tempatnya bersih, komplit kamarnya, makanannya enak, dan dilayani dengan ramah baik karyawan maupun para susternya. Suster ini dulu kayaknya asrama kan? Ya, asrama juga ini apa? SPG, sekolah SPG. Oh, sekolah SPG ya. Tapi karena sudah tidak memenuhi syarat, terus akhirnya para suster pendahulu membuat untuk rumah retret gitu. Tapi sebelumnya hanya untuk intern. Untuk intern. Lama-lama kemarin apalagi sudah direnovasi ini, terus akhirnya bisa untuk umum khususnya biaran biarawati, pokoknya yang Katolik lah. Tapi lama-kelamaan bisa. Oh iya. Jadi dulunya ini bangunannya sejak zaman Belanda apa ya? Iya, zaman Belanda. Hanya kemarin direnov aja. Direnov ya. Bentuk kan di dalamnya ya. Betul. Bentuknya, ruang-ruangnya, pintu-pintunya masih peninggalan zaman dulu, jadi sangat antik. Tetapi sarana dan fasilitasnya sudah modern, ya. Lantainya sudah tidak tegel yang gelap, tetapi keramik yang bagus, ya. Kamar mandi sudah semua di dalam. Semua kamar mandi di dalam, ya. Nah, terus muat berapa ya, Suster ya, bednya? Kamarnya itu ada 50. Oh, kamarnya 50. Bednya itu kalau dengan barak kamar besar itu 130 bisa. Satu kamar berapa orang? Itu kamar ada yang isi satu bed yang VIP yang ada AC dan monitornya. Kemudian yang ada yang isi 2 bed, ada 3 bed, ada 4 bed. Oh gitu ya. Dua kamar besar itu isi 15 bed sama 2 bed. Oh, dan sudah ditata modern seperti sekarang? Ya, udah ya? Hanya yang 2 barak itu kamar mandi di luar. Oh iya, yang barak kamar mandi di luar. Oke, untuk orang muda ya, cocok. Ya, anak SMA senang kan? Ya, anak SMA ya. Terus pertanyaan terakhir kok, Suster, ini Mida, harganya berapa? Ya, seperti apa Sur membagi harga? Sementara yang AC itu per hari per orang 300. Kalau yang kamar banyak itu 225 per orang. Yang 2 bed, 3 bed, 4 bed. Oh, 225. Itu sudah makan 3 kali, snack 2 kali ya, Suster ya. Dan enak. Jadi kalau ada rombongan-rombongan, misalnya Suster, orang datang bukan untuk retret tapi rombongan dari Jakarta mau ziarah transit. Ya, sering pakai begitu. Oh, juga sering untuk transit ya. Malam datang makan malam, terus istirahat. Pagi, terus, juga ada untuk transit ya. Iya. Yang dari Jakarta, Bogor sering pakai. Oh, gitu ya. Nah, khususnya bulan Maret dan Mei dan Oktober. Ya, itu pasti ramai itu ya. Ya, terima kasih Suster Kanisia informasinya ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang Katolik mengenal banyak kemungkinan untuk mendalami hidup rohaninya, dan diantaranya rumah retret Pangestiwening yang ada di Ambarawa, sekitar 10 menit dari exit tol di Bawen. Yuk, romo-romo akan meneruskan perjalanan ke katedral untuk pembaruan janji imamat nanti jam 5 sore. Ciao.